A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil insi wal jinni ajma'in habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan karunia nikmatnya kita hadir kembali di majelis ta'lim ini di Masjid Nurul Falah, melaksanakan kewajiban kita talabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah curahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini kita berada di hari Sabtu 17 Ramadan, ya, hari ke-17 dari bulan Ramadan, 7 Maret 2026. 13 hari lagi ya Bapak Ibu menuju Idul Fitri. 80 hari lagi menuju Idul Adha. Yang akan berangkat haji ini 80 hari lagi posisinya sudah di Mina nanti, melontar jumroh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan coba kupas tuntas nuzulul Quran. Karena kan hari ini 17 Ramadan, ya. Hari ke-17 Ramadan, tadi malam berarti malam nuzulul Quran. Tadi malam, kemarin sore ada peringatan nuzulul Quran tingkat Kota Bogor, dipusatkan di Masjid Baitur Ridwan, Bogor Barat, Cilendek, ya. Iya. Mana yang benar? Nuzulul Quran, nuzulur Quran, nuzulul Quran atau nuzulul Quran? Mana yang benar? Yang A, B, C, D, Pak? D. Suka banyak yang ya posting peringatan malam nuzulur Quran. Ya. Ada lagi nuzulul Quran. Ngucapinya nanti malam acara nujulul Quran. Nujul, nuzulul, ya, zai, ya. Nuzulul Quran. Bagaimana pengertian nuzul Quran? Al-Quran dan nuzul Quran dalilnya, tahapan turunnya, fungsi nama lain Quran, keajaiban Quran, lalu dampak nuzul Quran dalam sejarah dan permasalahan umat di masa sekarang terhadap Quran. Referensi yang dipakai beberapa kitab ulumul Quran, kitab-kitab terkait dengan ilmu Quran. Yang pertama kita lihat pengertian Quran dan nuzulul Quran. Pengertian Quran tidak sulit kita dapatkan. Cukup banyak para ulama dan hampir semua kitab-kitab tentang ulumul Quran pasti mencantumkan tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Kemudian dia adalah mukjizat, sebagai mukjizat. Ya, pasti firman Allah, bukan ucapan manusia. Kalau manusia biasa kan ucapan, kalimat, ya. Kalau Allah itu kita sebut sebagai firman. Kalau Nabi kita sebut sabda, itu ya. Itu istilah ininya aja, istilah bahasa padanan bahasa Indonesia yang tepat seperti itu. Tapi kadang sabda juga dipakai untuk beberapa istilah raja. Ketika raja memberikan suatu perintah, itu disebut sabda raja. Seperti kerajaan Yogyakarta, ya, itu sabda sultan, ya. Kalau Allah kalam, firman, itu sebagai mukjizat. Al-Munazzal ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau diturunkan kepada Ibrahim, diturunkan kepada Musa, diturunkan kepada Isa, itu bukan lagi Quran. Itu nanti kitab-kitab suci yang lain. Kemudian
pastinya melalui malaikat Jibril, karena nyaris perintah-perintah dalam Al-Quran atau semua ayat Quran itu selalu melalui malaikat Jibril. Ya, ini mukjizat yang melemahkan pihak musuh ketika akan mencoba memberikan sesuatu yang mirip dengan Al-Quran atau ingin menantang ke sesuatu yang menjadi bukti bahwa agama Islam itu benar. Karena kan mukjizat itu Pak, itu tergantung dari tren di masa itu. Trennya apa di masa itu? Tren zaman Nabi Musa, yang ngetrennya apa di masa zaman Nabi Musa itu? Sihir. Jadi didatangkan itu tongkat yang bisa mengubah, ya berubah jadi ular, bisa melahap itu. Terus Nabi Musa masukin tangan ke ketiak, diangkat, bercahaya. Tapi bapak-bapak jangan coba-coba masukin tangan ke ketiak. Terus Nabi Isa, ya, itu apa trennya di masa itu? Tabib, dokter-dokter gitu ya, apa ya, tabib-tabib bisa menyembuhkan. Datanglah Nabi Isa menghidupkan yang mati, bukan lagi menyembuhkan. Nah, di zaman Nabi Muhammad trennya apa di masa itu? Syair. Orang Arab itu kalau bikin syair indah-indah banget, Pak. Ya, lebih indah daripada pantun, lebih indah daripada gurindam, lebih indah daripada sastra Indonesia. Dia tuh bahasa Arab itu kaya sekali. Ya, satu kata itu bisa punya banyak padanannya. Maka ketika Al-Quran datang, orang Arab kagum. Wah, ini lebih indah daripada sastra Arab. Orang-orang selevel Umar bin Khattab saja bisa masuk Islam, ya, karena mendengar surat Toha yang begitu indah. Selevel Abu Jahal sering nguping, gitu. Sering nguping di depan rumah Nabi. Itu tercatat dalam kitab-kitab sejarah. Di kitab Nurul Yakin itu dikatakan Abu Jahal tuh sering nguping-nguping kalau lewat di rumah Nabi. Malam-malam suka nguping di tembok rumah Nabi, Pak. Suatu hari dia lagi nguping, kepergok sama sesama yang lagi nguping juga. Dia bilang, ngapain kamu di sini? Enggak, lagi mengintai Muhammad, alasannya begitu. Ya, itu karena saking indahnya. Nggak ada bahasa Arab, sastra Arab yang sepadan dengan Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril berbahasa Arab, ya. Tapi bahasa Arab Al-Quran ini sangat tinggi. Padahal Nabi yang beliau itu tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah belajar baca tulis, tapi bisa setinggi itu bahasanya. Disampaikan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir ini artinya turun temurun dengan diriwayatkan oleh banyak orang. Jadi kalau diriwayatkan oleh banyak orang itu mustahil bohong, ya. Mutawatir itu marwahu jam'un an jam'in tuhilul adah tawatu'uhum alal kadhib, itu definisinya. Diriwayatkan dari orang banyak kepada orang banyak yang mustahil ada bohong, karena akan saling mengoreksi di setiap generasinya. Diawali dari surat Fatihah, diakhiri An-Nas. Membacanya bernilai ibadah. Berapa ibadahnya, Pak? 1 huruf diganjar 10. Itu kita baca kalau di luar sholat nggak punya wudhu. Emang boleh? Boleh. Kalau Bapak lagi di mobil nggak punya wudhu, murojaah sambil macet, baca surat-surat yang lagi dihafalin, ya boleh. 1 huruf diganjar 10, Pak. Alif Lam Mim udah dapat 30, gitu ya. Terus kalau dibaca di luar sholat punya wudhu, kayak bapak-bapak habis sholat, ibu-ibu habis sholat tadarus, 1 huruf diganjar 25. Alif Lam Mim udah 75. Kalau di dalam sholat, tentunya punya wudhu kalau di dalam sholat, ya. Dalam posisi duduk, misalnya sholat malam yang banyak, dia posisinya duduk, 1 huruf diganjar 50. Alif Lam Mim udah 150. Dan kalau di dalam sholat dalam posisi berdiri, 1 huruf diganjar minimal 100. Alif Lam Mim sudah 300. Maka kalau imam bacanya panjang-panjang, jangan protes, ya. Ini mah imam kalau udah kedengeran baca Yasin lagi nunduk langsung melotot. Yasin, padahal tuh udah banyak itu, ya, pahalanya. Nah ini, Pak, ini definisi Quran. Ini hampir seluruh ulama kalimatnya serupa, hanya mungkin urutan kadang-kadang beda. Ada yang mendahulukan
malaikat Jibrilnya duluan, ada yang bahasa Arabnya duluan gitu ya. Intinya garis keywordnya ini, kata kuncinya ini. Kemudian data Al-Quran, jumlah juznya 30, surahnya 114, jumlah ayat 6.236 persisnya. Meskipun kalau Imam Nawawi Al-Bantani supaya kita mudah ngapalin 6.666 gitu ya. Jumlah kata sekitar 77.439 kata. Jumlah huruf 323.15 huruf. Surah Makkiyahnya 86, turun sebelum hijrah. Surah Madinahnya setelah hijrah itu 28. Surah terpanjang Al-Baqarah 286. Surah terpendek Al-Kautsar 3 ayat. Surah pertama turun Al-Alaq ayat 1-5. Surah terakhir turun Al-Baqarah ayat 281. Ya, ini data nih. Ya, yang kita coba ingat-ingat lah ya. Siapa tahu nanti ada kuis Pak nanti Pak. Ya. Kalau nggak salah nanti sore ini kita mau khataman, nanti ada kuis ya. Nah, ini memang penting kita ingat sebagai umat Islam. 114 surat ini kita baca rutin. Terus istilah-istilah kayak Al-Baqarah ya, surat terpanjang itu sudah pasti diketahui. Al-Kautsar ya. Bahkan di Al-Baqarah terdapat apa? Ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ayat terpanjang di Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah, 1 halaman full. Al-Baqarah ayat 282. Ngomongin apa itu Pak? Bukan ngomongin akhirat, bukan ngomongin sholat, bukan, tapi ngomongin utang piutang. Masya Allah ya. Dan ngeri gitu ya. Sebelumnya ayat 281 tentang akhirat. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu akan suatu hari kamu dikembalikan kepada Allah. Baru berikutnya ngomongin utang. Jadi utang piutang ada urusan hari akhirat itu. Ini ya, Al-Quran luar biasa. Peringatan nuzul Quran. Peringatan nuzul Quran mengingatkan proses turunnya Quran. Dari mana? Dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu semacam buku induk alam semesta. Kalau di sekolah tuh ada buku induk ya, terus ada leger nilai. Kali ini buku induk alam semesta. Semua data manusia, data alam semesta, manusia, jin, hewan, tumbuhan tuh ada di situ semua. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Qadar, dan dari Baitul Izzah berangsur-angsur turun kepada Nabi dimulai dengan Al-Alaq 1-5 pada malam 17 Ramadan mulainya. Turun bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagaimana peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan nuzul Quran, tujuannya apa? Mengingatkan umat, membaca, memahami dan mengamalkan. Makanya peringatan-peringatan itu tidak salah, Pak. Ya, kita harus berani mengatakan acara-acara peringatan seperti itu tidak ada yang bid'ah, tidak ada. Karena mengingatkan, di Al-Quran sudah ditegaskan, fadzakir in nafa'atiz dzikr. Ingatkan, mengingatkan itu sangat bermanfaat. Ya, karena kalau nggak diingetin umat mau gimana? Baca Quran ada yang rajin, ada yang enggak. Tapi dengan ada peringatan nuzul Quran diingatkan, oh ada Al-Quran. Kadang umat suka lupa sama nabinya, diingatkan dengan peringatan Maulid. Kadang umat suka lupa sama sholat, diingatkan dengan Isra Mi'raj. Jadi peringatan nuzul Quran itu sesuatu yang penting. Dalil Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan, ya ini yang sudah lazim kita baca bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada lagi Al-Anfal ayat 41 turun pada hari Furqan. Al-Quran turun pada hari pembeda. Kemudian turun pada malam yang diberkahi. Ad-Dukhan ayat 3, Asy-Syu'ara 193 turun di bawah Ruhul Amin. Siapa? Ar-Ruh Al-Amin itu Jibril, Roh Kudus, ya. Ruhul Amin. Al-Alaq 1-5 wahyu pertama. Al-Qadr 1-6 turun pada malam yang sangat berharga. Hadis riwayat Imam Al-Hakim,
Al-Quran dipisahkan dari Ad-Dzikr Lauhul Mahfuz, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi. Nah, tahapannya tadi sekadar mengulang nih ya. Tahapan turunnya Al-Quran, 3 tahap turunnya Quran menurut Imam Jalaluddin Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. 1 dari Allah dulu Pak, dari Allah ke Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Qadar, dari Baitul Izzah baru kepada Nabi melalui Jibril secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun lah kalau dilempenginnya ya. 22 tahun 2 bulan 22 hari, dimulai pada malam 17 Ramadan. Jangan bayangkan cara model turun tuh kayak gimana sih Ustaz. Nah, dulu mungkin kita belum bisa menangkap pemahaman itu, gimana yang namanya wahyu turunnya itu. Ternyata sekarang dengan perkembangan teknologi kita bisa mengetahui. Dari satu HP ke HP lain bisa ngirim data. Ya, Bapak foto nih habis acara apa gitu, foto cekrek, kirim ke grup WA Nurul Falah. Langsung ada fotonya di situ. Nah, itu dari HP Bapak ke WA grup Nurul Falah, itu gimana prosesnya itu? Ya, sampai masuk ke dalam HP jemaah semua yang ada di dalam grup itu, pas dibuka, oh ini ada gambarnya. Begitulah cara proses wahyu itu, kayak ngedownload data. Allah Lauhul Mahfuz mendownload data dari Allah, lalu dari Lauhul Mahfuz di copy paste ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah langsung di download oleh Jibril untuk di-share kepada Nabi secara bertahap gitu. Nah, itu kira-kira kayak perpindahan data. Ya, zaman sekarang bisa dipahami modelnya. Inilah cara, dan itu semenjak Al-Qur'an diturunkan, pintu langit ditutup, Pak. Ketat dijaga. Ketat banget. Nggak bisa ada yang bolak-balik lagi. Dulu sebelum Quran turun masih ada Pak yang bolak-balik. Siapa? Jin. Kata siapa? Kata jin sendiri. Di surat Al-Jin ada. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dulu kami ini udah biasa duduk-duduk di langit. Setiap ada berita langit, kami curi-curi berita. Naik. Terus berita yang dia dapetin buat siapa dia? Buat dijual kepada para dukun dan peramal. Itu. Karena ada request dari para customernya peramal itu. Pak, tolong ramalin saya cocoknya kerja di air apa kerja di darat? Oh ya, setelah nanti saya cek dulu. Panggillah jin, cek berita ke langit sana, dicek. Ya, bisa Pak, intip-intip karena penjaganya belum begitu ketat. Tapi setelah Al-Quran turun, itu pintu langit ditutup. Akhirnya setiap ada jin yang coba-coba mengintip berita langit, Al-Quran sudah menceritakan di surat Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami telah hiasi langit dengan bintang-bintang, dengan lampu-lampu bahasanya ya. Masabih itu jamak dari misbah. Misbah itu lampu. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai apa? Pelempar-pelempar setan. Jadi berita langit sudah ketutup sekarang. Tapi kok masih ada peramal? Itu yang penting bisnisnya tetap jalan. Meskipun berita yang dijual berita bohong. Makanya kayak Mamah Loren dulu kan, ya itu kadang meleset, kadang benar, itu mah kebetulan aja. Nanti akan ada artis yang mati tahun ini, ya setiap tahun juga ada artis yang mati. Ya. Terus ketika dia bilang nanti 2010 ke sana gelap, mamah nggak bisa ngelihat karena gelap, ya. Nggak taunya mamahnya mati, ya. Yang bisa bikin terang cuma satu, Mamah Lemon katanya. Nah itu ya. Jadi Al-Quran kayak download data dan upload data model gitu. Fungsi dan nama lain Quran. Fungsi Al-Quran kita ambilnya dari Al-Baqarah 185 aja, yang cukup mudah ya. Hudal linnas. Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Sudah ada kok di Al-Quran itu ya, bahwa Al-Quran itu sudah memberi petunjuk buat manusia. Nih halal, ini haram. Udah jelas kalimatnya. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kamu bangke. Masih ada aja yang makan bangke. Sudah dijelas-jelas Allah bilang wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Masih ada aja yang pinjol.
ketagihan lagi. Ya. Itu sudah dikasih petunjuk gitu. Terus bukan cuma petunjuk, bayinat minal huda. Diperjelas petunjuknya itu, dirinci. Wah, ayat-ayat yang rinci banyak, Pak. Memang ada ayat-ayat yang global ya. Seperti ayat sholat itu kan gak terlalu rinci. Dirincinya di hadis. Tapi kalau kayak ayat waris itu An-Nisa ayat berapa? 11 12 rinci. Coba kalau Bapak-bapak bawa HP lihat deh. Ayat An-Nisa ayat 11 Pak, lihat Pak. Buka tuh. An-Nisa ayat 11. Itu ayat favorit saya itu, ya. Ada yang bawa HP enggak? Nah. An-Nisa ayat 11. Ya. Itu paling favorit itu saya. Kenapa? Karena ayatnya sangat bagus sekali di situ awalnya. Ada yang baca? Ada Bu? Ada yang bawa Bu? Coba kalimatnya punten Bu, boleh nggak Bu dibaca Bu? Silakan Bu. Boleh bahasa Arab sedikit aja Bu, sepenggal sedikit aja. Nah itu, ulangi lagi Bu. Iya, terima kasih Ibu itu ya. Itu saya senangnya itu Pak, karena ayat 11 itu udah nama saya Pak. Itu aja maksudnya. Jadi An-Nisa itu ayat 11 12 itu tentang waris. Wow, detil. Ayat 12-nya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakunna lahunna walad. Kamu wahai suami-suami dapat setengah dari harta waris kalau istri kamu enggak punya anak. Kalau mereka punya anak, kamu dapat seperempat. Sebaliknya, istri kamu dapat seperempat kalau suami kamu yang meninggal enggak punya anak. Kalau punya anak 1/8. Itu udah detil. Udah dibayinat gitu ya. Nah, masih juga ngelawan sama Allah. Gitu. Lalu Al-Furqan. Fungsi Al-Quran sebagai furqan, pembeda antara benar dan salah. Ini 3 fungsi paling enggak yang ada di Al-Baqarah 185 ya. Fungsi-fungsi lain banyak, tapi saya kira 3 ini udah cukup menjadi penjelas buat kita. Al-Quran itu petunjuk, penjelasannya, pembeda mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Nama lain Alkitab. Ini menunjukkan tertulis sebagai petunjuk hidup. Kemudian Furqan, pembeda hak dan batil. Adzikr, pengingat. Al-Quran ini mengingatkan akhirat. Ya, ayat-ayat neraka itu kan, berapa banyak sih ayat-ayat tentang kiamat itu, istilahnya beda-beda kan. Dari mulai yang paling belakang kita lihat ada Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu kan kiamat artinya. Kemudian naik sedikit ada Az-Zalzalah, tentang gempa, goncangan bumi segoncang-goncangnya. Terus ada tentang At-Takwir ya, Al-Insyiqaq, Al-Infitar, itu kiamat semua. Nah, kemudian An-Nazi'at, para malaikat, para pencabut nyawa. Naik lagi Al-Mursalat, itu malaikat-malaikat yang diutus juga tentang kiamat juga. Khusus spesial surat Al-Qiyamah langsung namanya di juz 29. Naik lagi ke atas ya, ada Al-Haqqah, kiamat juga. Al-Waqi'ah, kiamat juga. Itu kan diingetin. Kok masih juga belum orientasi kita, kok belum ke hari akhir sih? Pikirannya ke dunia, ojeng dunia. Padahal udah dijelaskan banyak di Al-Quran mengingatkan tentang hari akhir. Kemudian sebagai Al-Huda, petunjuk. Ar-Rahmah, rahmat bagi orang beriman. Al-Bayan, penjelasan yang jelas dan tegas. Ya, Al-Hikmah, banyak pelajaran-pelajaran hikmah ya. Al-Quran itu mengandung banyak hikmahnya, dari kisah Nabi Yunus, dari kisah Nabi Hud, dari kisah Nabi Lut, dari kisah Ashabul Kahfi, dari kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Itu pelajarannya Masya Allah, banyak sekali ya. Di surat Yasin juga itu kan kisah tentang suatu kaum yang didatangi oleh 2 orang utusan. Setelah 2 orang utusan masih kurang juga, ditambah 3 orang utusan, masih didustakan Pak. Itu banyak pelajarannya itu. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihi muthnain. Ketika suatu kaum itu kami kirimkan 2 orang utusan untuk menyeru, tapi masih nolak. Ditambah fa'azzazna bitsalitsin, tambah yang ketiga, faqalu inna ilaikum mursalun, kami ini utusan.
Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Kamu mah bukan utusan, kamu manusia biasa, pendusta kamu, begitu. Masya Allah, itu tantangan para nabi dan rasul di masa itu, Pak ya. Sampai jadi tim rasul aja masih didustakan. Apalagi kayak Nabi Muhammad seorang diri, ya. Ini banyak hikmahnya. Lalu mau idhah, nasihat. Ya, Al-Quran itu menasehati kita, memberikan pelajaran. Jadi sering-sering dah baca Quran dengan nikmat, tadaburi ya. Itu akan menyentuh hati kita dengan dalam sekali. Kemudian asy-syifa. Al-Quran itu sebagai syifa. Apa syifa itu? Obat. Sakit. Bahkan kalau kata Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili di dalam kitabnya Khazinatul Asrar, Quran itu bukan cuma mengobati psikis aja, jiwa, tapi juga fisik bisa tersembuhkan asal kita yakin aja. Ya, saya sering sampaikan mungkin di pengajian ibu-ibu ya, kalau lagi cucu sakit nih panas, air aja, siapin air, bacain Fatihah 3 kali, tiup, kasihin ke cucu, insya Allah sembuh, asal kita penuh keyakinan. Ustadz, saya udah bacain Fatihah 7 kali, cucu masih panas-panas juga, berarti selain pakai air tambahin dengan sanmol gitu. Berarti nggak yakin kayak gitu. Ya, jadi memang dalam hal ini luar biasa kalau kita yakin. Ayat-ayat suci itu kan banyak orang kesurupan. Ya, kalau kesurupan dibacain ayat kursi, ada yang sembuh, ada yang enggak. Ya tergantung keyakinan kita. Ayat kursi mah mantep, gak akan bisa terhilangkan, gak akan kualitasnya itu. Tetapi tinggal kita yang bacanya. Kalau orang yang bacanya itu pas ada yang lagi ada gangguan kayak begitu, dia datang, dianya takut duluan, ya itu pasti akan goyah. Jinnya juga tahu duluan, kelihatan yang takut dan maneh gitu. Itu mau dibacain ayat kursi berapa kali, kursinya dilemparin juga nggak akan sembuh-sembuh, Bang. Karena perlu keyakinan. Itulah asy-syifa, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an sebagai syifa. Baik, kita lihat sekarang sisi keajaiban Al-Qur'an. Banyak sekali ya, ini saya cantumkan beberapa saja. Kalau kita cerita tentang keajaiban Quran ini butuh satu materi khusus ya. Al-Quran ini yang paling penting apa? Kitab suci paling otentik, tidak mengalami perubahan satu huruf pun sepeninggal Nabi. Bandingkan dengan Taurat. Taurat itu ditinggal wafat Nabi Moses, itu langsung berubah. Belum lama, nggak nyampe 300 tahun, baru beberapa puluh tahun ditinggal Nabi Musa, Bani Israel, langsung ngubah, berubah jadi Talmud namanya. Ya. Terus Nabi Isa, agak mendingan kalau Nabi Isa 300 tahun dari sepeninggal Nabi Isa. Injil berubahnya 300 tahun setelah muncul gereja-gereja kayak Vatikan gitu ya. Setelah muncul Paus. Makanya ternyata Injil yang muncul itu bukan Injil asli, tapi hanya reportase dari Matius, jadilah Injil Matius. Reportase dari Barnabas, muncullah Injil Barnabas. Reportase dari Lukas dan seterusnya. Murid-muridnya Nabi Isa. Tapi Al-Quran semenjak Nabi wafat langsung ditangani oleh para sahabat. Abu Bakar atas usulan Umar dan musyawarah dengan sahabat, udah daripada takut nanti Quran kayak nasib kitab-kitab dahulu, kita berijtihad, kita tuliskan saja. Dan itu ijtihad para sahabat yang dibenarkan dalam syariat. Akhirnya ditulis Quran supaya jangan lupa dan jangan sampai terjadi seperti nasib Injil dan Taurat. Sampai hari ini alhamdulillah, bukan cuma tulisannya tetapi juga dihafal oleh banyak orang di muka bumi ini, sehingga Al-Quran aman sampai hari ini. Satu huruf pun tidak ada yang berubah. Ini mukjizat, ya. Kemukjizatan Al-Quran itu salah satunya ini. Kitab suci paling otentik. Kemudian statistik numerik, secara numerasi, secara penomoran ya, ayat-ayat yang terkait dengan nomor atau jumlah-jumlah bilangan. Kata yaum dalam bahasa Arab itu artinya hari.
dalam bentuk tunggal muncul sekitar 365 kali. 365 kali sesuai jumlah hari setahun. 365 hari. Kata hari yaum dalam bentuk tunggal, mufrad ya, bukan dalam bentuk jamak. Itu muncul 365 hari, sama dengan jumlah hari dalam setahun. Syamsiah ya. Terus kata dunia dan akhirat seimbang, masing-masing 115. Dunia 115, akhirat 115. Ini menunjukkan apa? Kita harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Jangan hanya dunia saja, akhirat ditinggalin. Atau jangan hanya akhirat saja, dunia ditinggalin. Tapi seimbang, dunianya ada, kerja mah kerja tetap, usaha mah usaha, tapi pulang usaha ke masjid gitu ya. Jangan hanya cicing wae di masjid. Ada orang yang di masjid, masya Allah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Nggak taunya kekunci Pak dia di situ. Jadi dia itikaf terus. Istri, anak ditinggalin, nggak dikasih makan Pak. Bahkan ada yang ya terlalu rajin gitu itikafnya ya, jauh-jauh lagi ya. Akhirnya anak istrinya sampai ada yang sakit dicuekin. Nah ini tentu jangan begitu. Tetap dunia akhiratnya harus sama, seimbang. Al-Quran sudah ngasih isyarat itu. 115 dunia, 115 akhirat. Kata malaikat dan setan sama banyak. Setannya ngegas sama Ustaz ya. Masing-masing 88 kali. Lambang pertarungan hak dan batil. Ini Masya Allah. Setannya ada, malaikatnya ada. Kalau dulu kita mungkin di film-film kartun suka digambarkan ya, sebelah kanan dibisikin sama malaikat, sebelah kiri sama setan. Jangan korupsi, nanti dosa. Ambil aja, mumpung lagi punya jabatan. Ayo gitu kan, bisikan itu. Gitu ya. Itu muncul Pak. Hanya nih hati ini luar biasa ya. Kita mesti berjuang memerangi diri, itu kan? Ya, itu kan begitu katanya kan dalam lagunya. Kita mesti berjuang memerangi diri. Bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, ada hohonya Pak. Ya kita memang harus berjuang nih. Jadi ternyata perjuangan yang paling berat bukan memerangi musuh kayak Iran Israel ya. Bukan hanya perang Badar, bukan. Pulang perang Badar, Nabi ngomong begitu kepada para sahabat. Wahai para sahabat, kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Apa perang besar? Melawan hawa nafsu. Karena setelah perang Badar dapat ghanimah banyak kan. Wah, itu perang nafsunya di situ. Masya Allah. Ya, ini sekarang perang nafsu lagi diuji nih. Ya, kenapa? Karena di ujung Ramadan saf-saf masjid itu mengalami kemajuan, semakin di depan, Pak. Itu diuji hak dan batil tuh ya, luar biasa. Nah, kemudian kata hidup dan mati, al-hayat dan al-maut seimbang, masing-masing 145 kali. Isyarat keseimbangan peluang hidup dan mati. Masya Allah, mati dan hidup gak ada yang tahu, gak mesti ngelihat tua muda ya, tapi kematian itu karena ajal. Lalu yang unik ada kata ummatan wasaton. Ada ummatan wasaton, umat pertengahan. Itu ada di surat apa? Al-Baqarah ayat 143. Cek, ternyata Al-Baqarah 143 itu persis posisinya di tengah-tengah Al-Baqarah. Ya, berapa ayatnya? 286 bagi 2, 143. Umat pertengahan ada di ayat pertengahan surat Al-Baqarah. Masya Allah, itu kan indah banget Al-Quran itu ya. Kita jadi memang diajarkan supaya jadi umat pertengahan. Jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jangan radikal, jangan liberal. Tengah-tengah. Itu diajarinya begitu. Kemudian sains, kaitan dengan sains. Proses embrio manusia, Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dijelaskan tahapannya. Nutfah dulu, sperma dengan ovum ketemu, terus jadi alaqah ya, jadi segumpal darah, mudghah segumpal daging, tulang ya, dan menjadi manusia di dalam perut itu. Itu 1400 tahun lalu Nabi ngomongnya. Ketika ilmu pengetahuan modern datang,
Ternyata itu baru diketahui dalam ilmu biologi gitu. Padahal sudah ada itu dari dulu itu. Nabi tahu dari mana coba Pak? Ilmu biologi belum ada zaman dulu. Ya. Dan ternyata sains barat itu ngambilnya dari Islam, karena ketika terjadi penghancuran Baghdad oleh pasukan Hulagokan dari Mongol ya, itu kitab-kitab itu banyak yang diambil ke dunia barat, sehingga dunia barat itu menjadi modern karena pengetahuan dari Islam. Sains ini cocok sekali, ilmu biologi sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian lautan yang tidak bercampur, Ar-Rahman ayat 19-20. Marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dua lautan bertemu tapi tidak bercampur sepenuhnya. Fenomena ini dikenal dengan oceanografik sebagai halocline barrier istilahnya ya. Seperti pertemuan air laut Mediterania dengan air laut Atlantik. Mediterania itu kan di atas Afrika, di bawah Eropa. Itu kan air laut tengah. Itu batasannya Selat Gibraltar. Dari Selat Gibraltar ke sini laut Atlantik. Itu airnya Atlantik dingin, Selat Mediterania atau laut Mediterania hangat. Dan udah gitu ada garisnya, warnanya beda Pak. Kalau Mediterania itu cenderung warnanya itu hijau, ya, biru kehijauan. Kalau Atlantik gelap warnanya. Nah itu ada batasan. Masya Allah. Itu sudah Allah sebutkan di Al-Quran. Nah kemudian yang tidak kalah penting ini, ledakan bintang supernova. Ya, ledakan ini terjadi direkam oleh teleskop Hubble, ya, Hubble yang ada di atas bumi ini yang sedang mengorbit bumi. Itu ternyata sudah tercantum di Ar-Rahman ayat 37. Fa'idang syaqqatis sama fakanat wardatan kaddihan. Maka apabila langit terbelah, lalu warnanya menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Dan itu terekam oleh teleskop Hubble itu, Pak. Warna meledakkan bintang itu ternyata mirip dengan mawar. Allahu Akbar ya. Ini Al-Quran indah banget. Ya, masih banyak lagi yang lain-lain ya, tentunya kalau disebutkan tadi saya katakan perlu kajian khusus tentang keajaiban Al-Quran ini. Dampak nuzul Al-Quran dalam sejarah dunia. Sebelum Al-Quran, Arab dikenal jahiliyah. Setelah Al-Quran, bayangkan, setelah Al-Quran turun 50 tahun dari situ peradaban ilmu muncul. Mulai ada kitab-kitab ditulis oleh para ulama-ulama dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, apalagi muncul universitas ilmuwan besar. Bahkan ada ulama-ulama masa itu tuh nggak spesifik hanya satu ilmu, Pak. Imam Al-Ghazali itu bukan, kita kenalnya Imam Al-Ghazali ulama apa sih dia? Tasawuf. Padahal bukan itu doang. Tasawuf itu di akhir-akhir kehidupan Al-Ghazali. Sebelumnya beliau itu mendalami filsafat, mendalami kedokteran, mendalami ilmu sosial, mendalami ilmu geografi, dan banyak sekali cabang-cabang keilmuan lain. Ibnu Sina kita tahunya dia dokter, padahal ahli fikih, ahli hadis, Pak. Tapi beliau juga mendalami ilmu farmasi dan sebagainya. Ya, Al-Biruni dan ulama-ulama lain. Nah, Al-Khwarizm, ya, Al-Khwarizmi itu siapa? Dia itu penemu angka 0. Sebelumnya nggak ada angka 0, Pak. Satu aja gitu. Dia temukan angka 0. Al-Khwarizm. Al-Khwarizm ini masuk bahasa Inggris atau di barat itu disebut algoritma. Ya, algoritma. Itu cikal bakal AI itu udah ada dari Al-Khwarizm itu, ya. AI itu yang sekarang lagi tren, sudah ada itu algoritma itu dari Al-Khwarizm. Ya, Masya Allah. Ini ulama-ulama yang berhasil mengimplementasikan Quran sehingga menjadi membumi dan bisa diterapkan. Semua lahir dari peradaban Qurani. Problem umat di masa sekarang terhadap Quran, dan ada solusinya ya. Satu, tidak membaca sama sekali Al-Quran. Ini problem nih. Solusinya apa? Bacalah Quran jangan di waktu sempat, tetapi sempatkan diri membaca Al-Quran. Jangan di waktu sempat doang. Kalau waktu sempat nggak pernah sempat, Pak. Pagi-pagi nggak sempat kerja, Senin apalagi. Ya, Selasa, kalau Ustaz saya mau ada pensiun, antar cucu sekolah. Ya, repot deh, udah deh. Gitu kalau dibilang sempat nggak sempat. Siangan dikit, kalau ibu-ibu nyuci ngepel,
ya bebenah, masak. Bapak-bapak biasalah ya. Siangan dikit udah beda lagi kerjaannya, sore dikit udah. Ya, jadi banyak alasan, Pak. Banyak alasan. Makanya jangan nunggu sempat waktu, tapi sempatkan. Jangan baca Quran di waktu sempat, tapi sempatkan diri membacanya. Terus problem kedua, membaca Quran tapi nggak memahami isinya. Ini baca tapi nggak paham. Gimana jadi solusinya? Merenungi sedikit-sedikit, hadir kajian tafsir, minimal tahu terjemahnya dulu. Nggak apa-apa baca Quran terjemah, baca Quran ada mushaf terjemah kan, baca dulu beberapa ayat, renungi maknanya. Tapi jangan langsung memutuskan atau menyimpulkan, tetap ngaji tafsirnya, gitu ya. Tafsirnya juga tafsir Jalalain dulu aja, yang sama guru kita Ustadz Mahfud, nggak usah jauh-jauh dulu. Ini mah tafsirnya tafsir jalan lain. Jadi ngaco kan. Nah, itu kalau tafsir jalan lain nanti jadi salah paham. Tapi pelan-pelan aja, Pak. Pahami dulu terjemahnya. Nanti setelah itu kita coba kaji tafsirnya. Itu pelan-pelan aja. Terus yang ketiga, memahami tapi nggak mengamalkan. Giliran udah paham nggak diamalin. Nah, ini amalkan dari sekarang, solusinya dari hal kecil dan dari diri sendiri dulu. Dari sekarang aja dulu, ya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Hal kecil aja dulu. Terus dari diri sendiri. Kayak riba itu kan sesuatu yang udah akut di masyarakat ini, masya Allah. Susah banget dihindari secara total. Karena sistemnya sudah begitu susah. Paling nggak kecil-kecilan aja dulu, hindari, ya. Kemudian dari sekarang, minimal dari kita dulu yang menghindari itu. Yang keempat, membaca hanya di bulan Ramadan doang, ya. Ini alhamdulillah kalau di bulan Ramadan khatam 3 kali, 10 kali. Wah, luar biasa. Dulu di luar Ramadan boro-boro, ya. Ini solusinya apa? Jadikan teman Quran itu sepanjang tahun. Target one day one juz itu jadi pegangan kita, ya. Kemudian menafsirkan tanpa dasar ilmu. Nah, ini yang bahaya nih. Menafsirkan tanpa dasar ilmu. Pelajari ilmu alat dan ulumul Quran. Pelajari ilmu nahwu sorof, Pak. Al-Quran itu kan penuh dengan bahasa Arab yang mendalam. Ilmu nahwu sorof itu kita pelajari. Jangan takut, jangan malu belajar ilmu nahwu sorof itu. Itu ilmu yang penting, Pak. Ya, jangan cuma mau instannya doang. Justru kalau seorang mau jadi ahli Quran itu, ya dia harus pahami dulu ilmu nahwu sorofnya. Karena Al-Quran itu bukan cuma tajwid, tajwid itu hanya tajwid dan tahfiz itu hanya awal saja, Pak. Tapi yang lebih dalam itu adalah ilmu nahwu sorof, dan kita memahami maknanya secara mendalam dan bisa menghayati dan bisa menafsirkan. Pembunuh Ali bin Abi Thalib, mohon maaf ya. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Siapa dia? Hafiz Quran. Hafiz Quran. Tapi lantaran cuman hafal doang, nggak pernah belajar tafsir, nggak mendalami maknanya, jadi ekstrim. Akhirnya gampang menyalahkan orang, dan ketika melihat terjadi konflik antara Ali, Muawiyah, dan Amr bin As, 3 orang ini jadi sasaran. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali. Cilaka kan, Pak? Jadi nggak modal, jangan terlalu terlena dengan istilah. Ya silakan kita sekolahin anak kita sekolah hafiz, silakan ya. Saya juga sekolah, anak saya juga sekolah tahfiz, Pak. Tapi itu dasar aja, modal awal. Setelah itu belajar lebih dalam tafsirnya, ulumul Quran. Jangan cuma berhenti di situ. Seolah anak kita sudah hafiz, keren. Tapi akhlaknya nggak benar. Itu yang penting, akhlaknya didik, tafsirnya pelajari. Nah, apa saja ilmu yang harus wajib dipelajari oleh kita? Setidaknya ini ada 14 ilmu Quran, Pak. Kalau pengen mendalami Quran teh bukan cuma hafalan doang. Tahsin, tajwid, qiraat, ini awal-awal. Mungkin kita kebanyakan masih di sini doang levelnya. Tafsir, ngajinya sama Ustadz Mahfud doang 2 minggu sekali lagi, ya. Masih mending Pak daripada enggak. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran. Nasikh dan mansuh, mana ayat-ayat yang dihapus, ayat-ayat yang masih eksis tidak dihapus. Munasabatul ayat bil ayat, apa hubungan ayat ini dengan ayat ini? Ada tuh hubungannya. Fawatihus suwar, pembuka-pembuka surat seperti
Yasin tadi ya, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, itu kan ayat yang istimewa. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod, itu pembuka surat. Itu ada ilmunya, Pak. Ilmu khusus Fawatihus Suwar itu. Qasasul Quran, cerita-cerita Quran. Muhkamat, mutasyabihat, ada ayat-ayat yang sudah tegas. Muhkamat, ada ayat-ayat yang samar. Kalau yang tegas nggak usah ditafsirkan lagi. Ya, kalau mutasyabihat perlu penafsiran. Ada i'jazul Quran, kemukjizatan Quran seperti tadi yang kita sudah jelaskan ya. Itu bagian-bagian beberapa. I'rabul Quran, mengi'rab bahasa Al-Quran. Ini kedudukannya apa? Mubtada, ini khobar, ini isim, fi'il dan huruf. Ini rafa, nasab, jar, jazm. Itu i'rabul Quran. Amsalul Quran, perumpamaan Al-Quran. Begitu indah Quran ngasih perumpamaan. Ya, banyak perumpamaan yang sangat relevan sekali di Al-Quran itu. Ya, perumpamaan perempuan yang mengikat rambutnya kemudian melepaskannya lagi. Perumpamaan pernikahan suami istri itu sebagai mitsaqon ghalidho. Ya, pernikahan suami istri sebagai ikatan yang kuat, mitsaqon ghalidho. Janji suci pernikahan itu adalah ikatan yang kuat. Kemudian tawarikhul Quran, penanggalan dan juga sejarah-sejarah Al-Quran. Ya, dijelaskan. Ini setidaknya 14 ilmu, ini pun masih ilmu dasar. Ya, masih ada lanjutannya lagi setelah itu. Makanya jangan berhenti, Pak. Boleh ngapalin terus. Anak-anak kita sekolah tahfiz, mangga silahkan. Tapi juga pelajari dong tafsirnya, asbabun nuzulnya, nasikh mansukhnya dan ilmu-ilmu lainnya. Supaya dia menjadi orang yang kafah ya dalam memahami Al-Quran. Syukran katsiran, hatur nuhun. Insyaallah nanti setelah lebaran ya, mungkin ya kajiannya kita lanjut karena 2 minggu lagi sudah Idul Fitri ya. Nanti tentang kasus waris unik, ini kalau permintaan dari Pak Profesor Azmi, aneka pernikahan terlarang nanti ya. Ini pasti banyak yang mau hadir nanti nih ya. Nanti aneka pernikahan terlarang, salah satunya kawin kontrak dan lain sebagainya itu ya. Kayaknya banyak yang mau hadir nanti kayaknya, tapi ntar Pak habis lebaran ya. Barangkali itu sampai di sini. Silakan jika ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup. Mangga Pak Haji. Bagus. Ya silakan. Oke. Nggak apa-apa. Baik. Yang pertama, apa hubungan Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Tadi saya jelaskan bahwa Al-Quran itu turun 2 tahap. Satu dari dari Lauhul Mahfuz ya ke Baitul Izzah, satu paket kok. Satu paket data Al-Quran tuh. Ya, kita jangan bayangkan seperti mushaf yang ada di situ. Blok satu buku turun langsung blok begitu, enggak, data. Dari Lauhul Mahfuz di copy, di paste ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah di langit dunia. Nah, itu pada kapan itu turunnya, pada waktu kapan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar turunnya pas di situ. Nah, dari situ dicicil. Ayat pertama yang turunnya itu adalah Al-Alaq 1 sampai 5 pada malam 17 Ramadan. Jadi kalau hubungannya apa? Ya ada hubungannya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah adalah pada malam yang berharga itu. Maka cara menjaring Lailatul Qadar, kalau sholat kita mungkin capek ya, berulang-ulang kita juga capek juga. Ya duduknya boleh. Ternyata paling banyak dengan membaca Al-Quran, paling mudah itu. Karena baca Quran kita bisa sambil duduk, sambil santai, sambil kita bisa menjaring Lailatul Qadar dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi, ada nggak sholat Lailatul Qadar? Nah ini bagus pertanyaannya ya. Secara fikih, di kitab-kitab fikih kita tidak akan temukan itu. Sholat malam Lailatul Qadar, sholat malam nisfu Sya'ban, sholatnya apa ya? Sholatnya itu nggak kita temukan. Karena sholat ini apa? Sholat ini masuk dalam kategori ibadah mahdhah yang nggak bisa diutak-atik.
Dia itu ibadah yang harus ada juklak juknisnya langsung dari hadis sahih, dari Quran. Tapi kalau kayak ibadah ghair mahdoh seperti kita baca Quran berjamaah, terus kita khataman kayak nanti sore, itu kan ibadah ghair mahdoh yang sifatnya bebas kita lakukan, modelnya kayak gimana, pengajian. Tapi kalau kayak sholat itu ibadah khusus, ibadah mahdoh tulen, nggak boleh sembarangan, harus ada juklak juknisnya. Nah, maka untuk sholat Lailatul Qadar sejauh yang saya tahu tidak ditemukan keterangannya. Tapi bukan berarti nggak boleh. Kita sholat aja tiap malam dengan sholat apa? Sholat hajat. Sholat apa? Sholat mutlak. Udah witir kan Ustaz tadi habis tarawih. Ya kenapa emang? Udah witir masih boleh sholat kok. Ya nggak masalah. Gitu ya. Yang penting kita niatkan di situ ingin menjaring Lailatul Qadar. Bentuk sholatnya niatnya jangan bukan usolli sunnatan Lailatul Qadri. Ya bagusnya begitu. Tapi kalau ada yang kayak begitu, jangan kita salahin. Ustaz, itu teman saya bilang harus usolli sunatan Lailatul Qadri. Ya, Bapak jangan bilang, ibu jangan bilang ini langsung ke teman. Hati-hati loh bid'ah, jangan begitu. Biarin aja. Itu cara dia. Tapi kita ya karena belum menemukan keterangan jauh lebih dalam daripada itu, gunakan sholat mutlak saja, atau sholat tahajud saja, atau sholat hajat saja. Ya, itu lebih aman buat kita. Niatnya di dalam hati apa? Ingin menjaring Lailatul Qadar. Kemudian tadi satu lagi tentang apa, Pak? Itikaf gimana? Sebenarnya Rasulullah itu itikaf juga, Pak. Tapi kan kita tahu kamar beliau dengan Masjid Nabawi bersebelahan. Bersebelahan. Nah ini kamar, lah ini masjid. Beliau tinggal keluar ke masjid. Nanti kalau sudah beres masuk lagi. Ini intinya apa? Itikaf itu bukan berarti standby sepanjang waktu di masjid. Cicing apa kalau bahasa Bogor kasarnya, ngajedok gitu. Bukan hanya itu. Cicing diem di masjid nggak kemana-mana, enggak. Boleh pulang nggak? Boleh. Bapak Ibu tadi dari rumah ke sini 4:30 sholat subuh di masjid, masuk ke masjid 4:30. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sampai nanti bentar lagi kita bubar, dapat pahala itikaf meskipun cuma sejam 2 jam. Gitu. Ya. Terus maghrib nanti atau nanti sore kita khataman, niatkan itikaf. Atau Bapak cuma zuhur, kayak zuhur nanti kan cuma sebentar kita sholat ke masjid, paling cuma 15 menit 20 menit lah ya. Nyampe ke masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sholat 20 menit di sini sampai dengan qobliyah ba'diyahnya beres, pulang. Dapat pahala itikaf. Ya. Jadi Nabi sebenarnya mencontohkan itikaf itu bukan berarti harus standby, tetapi memang untuk 10 hari terakhir. Nah ini 10 hari terakhir Nabi lebih mengencangkan ikat pinggang bahasanya. Lebih mengencangkan ikat pinggang tuh sampai bahasanya tuh Nabi menguatkan kain sarungnya, diikat dengan kuat. Maksudnya menurut Imam Ibnu Hajar, Nabi tidak bergaul dulu di malam-malam Qadar itu dengan istrinya. Gitu ya, diikat dengan kuat pinggangnya. Itu maksudnya. Tapi kan karena kan kalau diikat pinggangnya kan berarti nggak bisa diprosotin. Tapi kalau pakai sarung tinggal disingsatkan, cenah gitu alasannya. Alasannya kan. Jadi sebenarnya Pak tidak ada contoh yang Nabi tidak memberikan gambaran baku, tapi yang jelas intinya apa? Niat aja. Setiap ke masjid kita niat. 10 hari terakhir, Ustaz, berarti 10 hari terakhir harus diam terus di masjid, bukan. Tetap kita pulang ke rumah, nanti balik lagi ke masjid. Cuman intensitasnya lebih banyak, itu aja. Nanti habis tarawih nih misalnya, nanti pas 10 hari terakhir, pulang dulu lah, makan dulu dah. Nanti udah di rumah makan, ke masjid lagi jam 10 sampai nanti jam 1. Jam 1 pulang lagi, tidur dulu aja. Dan jam 3 balik lagi, begitu nggak apa-apa. Itu juga disebut iktikaf. Hanya kita pastikan di 10 hari terakhir tidak los, supaya jangan kelewat yang namanya Lailatul Qadar. Takutnya pas kita lagi pulang, Lailatul Qadarnya datang, begitu. Itu aja sebenarnya yang kita khawatirkan. Maka 10 hari terakhir itu yang kita cari. Kan kita niatnya kan pengennya dapat 1000 bulan pas lagi baca Quran, 1000 bulan pas lagi itikaf di masjid. Nah, itu kan supaya dapat itikafnya 1000 bulan, supaya dapat baca Qurannya 1000 bulan. Pas lagi pulang datang Lailatul Qadar pas lagi tidur, berarti tidurnya 1000 bulan, Pak. Kepala. Saya kira itu ya, Haji ya. Ada lagi? Mangga Pak Haji Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk ini Pak,
Al-Quran dari mana? Ya, bagus. Siapa yang memberi nama ayat-ayat itu? Sebenarnya surat ya. Surat-surat itu siapa yang ngasih nama? Surat-surat itu ada beberapa dari Nabi langsung. Terus juga para sahabat mengenal surat itu biasanya tidak, ada beberapa juga yang dikenal dengan nama awal suratnya. Jadi ketika kita katakan Al-Haqqah, Mal-Haqqah, langsung surat Al-Haqqah begitu. Terus ketika dikatakan Qul huwallahu ahad, itu ada yang disebut kulhu, ada yang begitu. Ya. Padahal itu Al-Ikhlas. Siapa yang ngasih nama Al-Ikhlasnya? Nabi. Jadi pemberian nama itu ada yang dari Nabi langsung, ada juga yang melalui masyhurnya di kalangan sahabat di masa itu. Ya, sahabat menyebutnya apa sehingga disebut dengan surat itu. Sehingga tidak heran jika ada nama satu surat yang punya nama berbeda-beda. Misalnya Al-Humazah, ya, itu ada di beberapa tempat lain disebutnya surat Al-Lumazah juga. Al-Humazah ada yang nyebut Al-Humazah. Terus ada juga surat Tabbat Yada, ya, ada yang menyebutnya surat Al-Lahab, ada yang menyebutnya surat Tabat, ada yang menyebutnya surat Al-Masad, karena di ujungnya ada tulisan fi jidha hablum min masad. Jadi tidak ada baku, Pak, tapi yang jelas Nabi di antara beberapa surat itu ada yang beliau langsung namakan, namun bukan berarti harus begitu. Kalau memang kita sebutnya dengan nama lain itu sah-sah saja, ya, hanya penamaan, ya. Ya, cuman kita usahakan pakai nama aslinya gitu. Nama asli maksudnya nama yang selain nama awal ayatnya. Kayak kulhu kan kita taunya kulhu aja. Kuliah, padahal kan Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Dan harus ketahui terjemahannya, Pak. Memang harus tahu terjemahannya. Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Al-Fil artinya apa? Gajah. Gitu ya. Tapi juga harus tahu jumlah ayatnya. Ada orang yang ketika mau sholat ke masjid, ya, tadi dia pas sholat makmuman, ini imamnya baca panjang banget. Beres sholat dia nanya, imam tadi baca surat apa? Al-Baqarah. Ya Allah, panjang amat, pantesan katanya. Besok jangan panjang-panjang atau ya udah. Pas sudah besokannya, pas mau sholat, sebelum mau sholat ditanya dulu, takut kepanjangan lagi kan. Imam sekarang mau baca surat apa? Al-Fil. Apa artinya? Gajah. Aduh maaf imam, saya nggak sholat di sini. Kenapa? Al-Baqarah sapi betina panjangnya udah begitu, apalagi gajah. Nah itu kan ngerti. Jadi begitu ya, Haji ya. Ada lagi? Cukup barangkali. Insya Allah nanti kita sambung ya setelah Idul Fitri. Pengajian kita ini 2 minggu sekali ya. Nanti mungkin setelah Idul Fitri nunggu kabar atau nunggu biasanya setelah liqa'u Syawal atau halal bihalal. Kita tutup dengan doa ala hadihinnya. Mengingatkan juga jangan lupa nanti sore Bapak Ibu ya ada acara Khatmul Quran di Nurul Falah kita ini yang namanya tercantum maupun tidak tercantum. Agar tetap hadir, kita akan khataman sampai dengan menjelang waktu berbuka nanti sore. Insya Allah habis asar lah ya, kita asar berjamaah aja di sini. Nanti kan habis asar biasanya pemposisian jemaah begitu biasanya oleh Pak Haji Wayan diatur. Nanti setelah itu setelah dapat jus dibagi-bagi dulu, nanti setelah itu kita mulai ya. Ya kita harapkan jam berapa ya, mungkin jam 5:30 atau jam 6 kita sudah selesai. Ya sekurang-kurangnya tuh kalaupun nggak bisa menghatamkan sendiri-sendiri, kita hatam berjamaah ya. Sama saja itu pahalanya insyaallah. Kita tutup doa ala hadihinnya wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada kulli da'in wa dawa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min syarri ahwali ahli nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma barik lana fi Ramadan
Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warzuqna lailatal qadri wa husnal khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka